Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun materi kita hari ini adalah pembelajaran ketujuh tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pokok pembahasan kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. 3. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau raja. Keempat, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Perasaan mencintai ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf atau takut dan raja berharap. Adapun tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 1. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tak gentar menghadapi hinaan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. 2. Senantiasa membersihkan hati. 3. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Pokok yang kedua yaitu hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. Kata khauf secara etimologi berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Rasa takut merupakan sifat orang yang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkatkan seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap dunia, dan lain sebagainya. Adapun tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. 5. Menjauhi makanan haram. 6. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Pokok yang ketiga, hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau raja. Secara etimologi, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Sedangkan menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Cara menumbuhkan sifat raja. Pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Mempelajari dan memahami Al-Quran. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat dari sifat raja yaitu: pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tenang dalam menghadapi kesulitan. 3. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menumbuhkan sifat optimis. Pokok yang keempat yaitu hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Sedangkan secara istilah, hakikat berarti menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal adalah mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Manfaat dari tawakal yang pertama adalah tercukupinya semua keperluan. 2. Mudah untuk membangkit dari keterpurukan. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. 4. Memperoleh nikmat yang tiada henti. 5. Menghargai hasil usaha. Demikian tadi video pembelajaran kita hari ini tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Semoga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.